Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu kusenggama di bulan merah. Kujelang cintamu, kuseret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasakan aku! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang ke-13 ini, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Ivona Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rusli sebagai Paraji Gading, Mogan sebagai Hesti Rajasa, Ashari sebagai Mandro Kesowo, Jumali sebagai Mandro Kini, Dedi sebagai Pajang Keling, dibantu oleh Christine, Siska dan Ai, dan pembawa cerita Asdi Suhastra.
Aku tidak habis mengerti mengapa Paman Paraji Gading yang selama ini aku kenal berbudi baik dan sangat sabar, serta mengutamakan sikap kesatria, bisa bergaul dengan para perampok. Itulah manusia yang dapat berubah-ubah. Sikapnya belum tentu sama dengan perbuatannya. Tetapi mengapa harus Paman Paraji Gading? Paraji Gading juga manusia, Kameswara. Mungkin hal ini merupakan suatu hal yang aneh, bahkan sangat luar biasa. Rasanya tidak masuk akal, namun kenyataan yang tengah kau hadapi adalah peristiwa yang nyata. Paman baru saja pulang dari pengembaraannya. Siapa menyangka sedemikian pintarnya ia menyembunyikan jati dirinya selama ini. Aku menjadi penasaran, Pinaka. Bagaimana kalau kita memasuki tenda itu sebelum Paman Paraji Gading kembali? Usulmu bagus sekali, Kameswara. Dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi, kedua anak muda itu memasuki tenda yang dihuni oleh para perampok. Diam-diam ia memasuki tenda dari arah belakang. Pinaka, ada 3 orang gadis yang diikat dan mulutnya disumbat. Kita harus menolongnya. Kau bereskan orang yang di depan, dan aku segera menolong gadis-gadis itu. Hati-hati, Pinaka. Tenanglah, aku akan menolongmu. Tahan emosimu, jangan menangis. Bantu aku melepaskan yang lain. Ayo. Baik. Kehadiran Kameswara yang sangat tiba-tiba itu sangat mengejutkan seorang perampok yang sedang menunggui Mandrogini yang masih saja merangrang menahan sakit. Siapa kau? Kawan orang itulah yang telah melukai aku. Kurang ajar. Jangan bunuh aku. Jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Dan pisau-pisau yang menancap pada ketiga temanmu itu juga tidak akan mematikan mereka. Aku hanya membuatnya tidak berdaya. Dengar, katakan kepada pimpinanmu bahwa yang berbuat ini adalah aku. Namaku Kameswara. Siapa namaku? Kameswara. Nah, sekarang kau harus merasakan seperti teman-temanmu itu. Bagaimana pekerjaanmu, Pinaka? Gadis-gadis itu telah aku bebaskan, dan sekarang mereka berada di atas kuda milik para perampok itu. Kuda-kuda itu aku ambil dari tempat para perampok menyimpannya. Aku ambil 5 ekor, dan yang lain aku lepaskan, agar mereka tidak dapat mengejar kita. Bagus. Ayo, segera kita tinggalkan tempat ini. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Paraji Gading bersama teman-temannya baru saja tiba di tempat Pinaka Swasti Ratu melukai Mandrogini. Itu kuda-kuda mereka. Betulkah itu miliknya? Ada apa, Paman? Salah satu dari kuda-kuda itu milik Kameswara. Lalu, kemana mereka, Paman? Jangan-jangan mereka pergi ke tenda kita. Kita kembali. Bajang Keling, bawa kuda itu cepat. Oh God! Ayo, Hesti Rajasa, kita kembali. Paraji Gading dan pemuda yang bernama Hesti Rajasa menunggang kudanya dengan cepat. Mereka melintasi pepohonan dan padang ilalang.
Sebentar kemudian, salah seorang dari perampok-perampok itu yang bernama Bajang Keling menyusul dengan membawa 2 ekor kuda yang mereka temukan, milik Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu. Kurang ajar. Semua bergelimpangan. Mereka telah membunuh orang-orang kita. Lihat, pisau-pisau menancap pada bagian leher mereka. Mereka masih hidup, Rajasa. Orang yang melakukannya tidak berniat membunuhnya. Itu artinya mereka membuat kesombongan di hadapanku. Kita bangunkan. Ya, kita bangunkan mereka. Dengan sangat geram dan kemarahannya mencapai puncaknya, Paraji Gading dan Hesti Rajasa segera menyadarkan anak buahnya yang bergelimpangan dengan mencabuti pisau-pisau yang menancap di leher mereka. Hesti Rajasa semakin geram ketika tidak melihat seekor kuda pun milik mereka dan lenyapnya gadis-gadis yang mereka sekap. Hei, Mondro Kesawo, jawab, apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak mengerti, Tuan. Aduh. Apakah kau mengenal ciri-ciri orang ini? Oh, tidak, Tuan. Tiba-tiba pisau orang itu meluncur sangat cepatnya, Tuan. Tidak terduga sama sekali. Ya, keburu saya tidak sadarkan diri, Tuan. Goblok! Anu, Tuan. Hei, Mondro Gini, apa yang akan kau katakan, ha? Mondro Gini, kalau kau ingin mati ya mati saja nanti. Dan sekarang cepat, apa yang akan kau katakan? Orang itu. Apa? Orang itu menyebut namanya. Siapa? Kameswara, Kilura. Kameswara. Apakah ia meninggalkan pesan? Tidak. Kalau kau ingin mati karena luka-lukamu itu, segeralah mati, Mondro Gini. Tidak, Kilura. Saya belum ingin mati. Paman, bagaimana dengan orang yang bernama Kameswara itu? Tidak perlu dikejar, Hesti Rajasa. Tidak ada gunanya. Biarlah untuk kali ini mereka berani kurang ajar kepada kita. Tetapi di lain waktu kita harus menghukumnya. Dan sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Ambang Ayun. Ayo. Kenapa berhenti, Pinaka? Aku kira sampai di sini saja kita antarkan mereka, Kameswara. Nah, kami kira kalian dapat melanjutkan perjalanan tanpa kami antar. Kami rasa sudah aman. Tidak mungkin para perampok itu dapat mengejar kita. Kami tidak tahu harus mengucapkan apa. Tetapi kami merasa sangat berhutang budi kepada kalian berdua. Sudahlah, jangan kalian pikirkan soal itu. Yang penting kalian selamat dari gangguan para perampok. Menilai kemampuan kalian menunggang kuda, nampaknya sudah terbiasa. Iya, kami bertiga sebenarnya saudara satu perguruan. Oh, begitu. Perguruan kami bernama Pending Perak di pesisir utara. Pending Perak. Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Oh iya, perguruan itu cukup terkenal. Tetapi mengapa kalian bisa diculik mereka? Kami hanya murid-murid yang masih belum memiliki cukup kemampuan untuk menghadapi orang itu. Guru dan para pimpinan kami sedang tidak berada di tempat ketika kami diculik. Orang itu tiba-tiba saja datangnya. Kami tidak mengerti sama sekali. Apa yang tidak kau mengerti? Orang yang menculik kami tidak kelihatan wujudnya. Orang itu bisa menghilang. Menghilang? Benar, Tuan. Kami tidak berbohong. Oh, aku percaya. Berapa orang yang bisa menghilang yang kalian ketahui? Hanya seorang, Tuan. Seorang pemuda yang dipanggil dengan nama Hesti Rajasa. Hesti Rajasa? Lalu, apa saja yang telah dilakukan perampok-perampok itu? Mereka memperkosa kami. Kami dijadikan sasaran pelampiasan nafsu mereka. Kurang ajar. Tetapi aku tidak melihat kalian menyesali perbuatan perampok-perampok itu.
Mengapa? Diperkosa mereka tidak menjadi soal, Tuan. Jujur kami katakan sebelum kami berguru di perguruan Pending Perak, kami adalah perempuan yang tidak baik. Pelacur maksudmu? Benar. Baiklah. Sebelum kalian pergi, aku ingin bertanya satu pertanyaan lagi. Kemana mereka itu akan pergi dan untuk urusan apa? Mereka menyebut-nyebut suatu tempat yang bernama Kambang Ayun. Sedang untuk urusan apa? Wah, kami tidak tahu, Tuan. Baik, cukup. Sekarang tinggalkan tempat ini. Semakin cepat, semakin baik. Ketiga wanita itu segera meninggalkan kedua penolongnya. Karena tatapan mata Swasti Ratu yang semula bersahabat mendadak berubah marah. Loh, mengapa kau tertawa? Pinaka Swasti Ratu kecewa sekali setelah mengetahui ketika gadis yang telah ditolongnya tidak menyesali dijadikan peasan nafsu orang-orang yang menculiknya. Melihat semua itu, Kamaswara tidak bisa menahan rasa gelinya. Dia tertawa terpingkal-pingkal. Kau pikir lucu? Sama sekali tidak. Aku geli melihat sikapmu, Pinaka. Kau nampak kecewa sekali terhadap gadis-gadis itu yang ternyata pelacur. Mereka tidak merasa menyesal. Bagaimana harus menyesal? Mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Bahkan seharusnya kita sedikit lega. Karena kita tidak menyaksikan mereka menangis menyesali apa yang telah mereka alami. Dasar pikiran lelaki. Sudahlah. Tidak ada gunanya kita berdebat soal mereka. Mari kita lanjutkan perjalanan. Kita telah kehilangan banyak waktu karena hal-hal semacam itu. Itu segera melompat ke punggung kuda. Kuda-kuda yang mereka gunakan ternyata jauh lebih tegar dari kuda-kuda mereka sendiri. Seiring matahari yang menanjak naik, kedua anak muda itu semakin jauh menuju ke arah barat. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.